Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahas Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Pon ketemu Sabtu Kliwon. Ini adalah request dari saudari Nur Jannah. Dan kemarin juga direquest oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi Mbah tidak mungkin menyebutkannya satu persatu di sini ya. Baik, ini berarti 16 ketemu 17, weton jodohnya ketemu 33. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memprediksi ya seperti apa potensi realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu dan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Sabtu bermakna Allah atau tidak baik. Artinya perjodohan ini rumah tangganya diperkirakan ya ini mengalami sesuatu hambatan sehingga dianggap tidak baik ya. Kemudian yang kedua, ini hasil perhitungan 3 siklus, ini tipe pati, artinya dimungkinkan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus, ini tipe konto, artinya dimungkinkan yang bersangkutan ini sulit punya keturunan atau momongan. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, artinya perjodohan ini diperkirakan ya bisa berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya ya. Jadi bisa sang istri, bisa sang suami, ada kalanya juga menimpa sang anak. Dan makna loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau yang terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro utawa soro abot oleh mergawe. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe satrio wirang, artinya yang bersangkutan ini dalam berumah tangga sering mengalami kesusahan, sering menghadapi fitnah dunia, aspek sosialnya ini kurang bagus dan itu semua bisa terjadi lebih disebabkan karena perilakunya yang kurang baik dan ini nanti mutlak harus diperbaiki oleh yang bersangkutan ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pedaringan keba, artinya perjodohan ini insya Allah rumah tangganya ini nanti aspek ekonominya ini bagus ya, murah sandang pangane dan berada di level tinggi ya, berada di level tertinggi, artinya yang bersangkutan ini bisa berpotensi menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu pun jika yang bersangkutan ini mau bekerja keras, mau berusaha, mau berikhtiar, mau memaksimalkan potensinya ya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pegat ya, artinya perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ya ada yang meninggal dunia, istilahnya cerai mati, bisa juga disebabkan karena adanya perceraian, istilahnya cerai hidup. Jadi pegat ini bisa bermakna cerai atau perpisahan yang disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau memang karena bercerai gitu ya. Kemudian yang terakhir ini hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,8 bermakna terhalang atau mendapat celaka karena ulahnya sendiri. Jadi diperkirakan rumah tangga perjodohan ini sering menghadapi permasalahan ya, sering mengalami kegagalan, sering tidak tercapai keinginannya, hajat-hajatnya ini ya. Tujuan hidupnya ini kurang
bisa berjalan dengan mulus ya, alias sering terhambat. Tetapi ini semua lebih disebabkan karena memang ulahnya sendiri, dan ini nanti mutlak harus diperbaiki oleh yang bersangkutan ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini hanya ada 2 lampu hijau ya, kemudian 5 lampu kuning dan 2 lampu merah. Kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pendaringan kebak. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Sabtu bermakna Allah atau tidak baik, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe konto, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe satiro wirang, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 7,8 bermakna terhalang dan mendapat celaka karena ulahnya sendiri. Sedangkan kedua lampu merahnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe pati dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pekat. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 50% sukses ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sama, berarti sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga ada kemungkinan perjodohan Sabtu Pon ketemu Sabtu Kliwon ini berat rumah tangganya nanti. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Sabtu Pon ketemu Selasa Kliwon. Ini adalah request dari saudara Joko Poster, dan kemarin juga di request oleh sahabat-sahabat yang lainnya juga, tetapi Mbak tidak mungkin menyebutkannya semuanya satu persatu ya. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Selasa bermakna sering bertengkar. Artinya perjodohan ini dimungkinkan sedikit ada kendala soal keharmonisannya, ini sering terlibat cekcok atau pertengkaran ya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, artinya perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini terkadang bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, artinya insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Dana, artinya insya Allah murah sandang pangane, taraf ekonominya ini bagus, berada di level sedang berkecukupan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Pangan, kurang lebih sama, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini bagus, berada di level sedang berkecukupan pada perhitungan ini. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak, artinya yang bersangkutan ini dalam berumah tangga hatinya sering gelap, sering kalap gitu ya. Meskipun orangnya rajin, tekun, kuat ya, dalam bekerja ya, tahan hidup menderita juga, suka menjaga kebersihan juga, tetapi yang bersangkutan ini diperkirakan sering menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satrio Lelaku, artinya yang bersangkutan ini nanti biasanya sering merasa serba salah ya, sering jadi perbincangan rasan-rasan ya. Secara keseluruhan biasanya aspek sosialnya ini sedikit bermasalah, kurang menguntungkan ya, tetapi ini semua tidak disebabkan karena perilaku buruknya, tetapi justru disebabkan karena memang ada orang lain yang tidak suka, iri, dengki, sirik hati dan lain sebagainya gitu ya. Bisa dari unsur keluarganya sendiri, dari tangga kanan kiri, dari temannya dan rekan kerja dan sebagainya ya. Dan biasanya tipe Satrio Lelaku ini kalau berdagang ini potensinya sangat bagus ke depannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, artinya perjodohan ini sudah dianggap ada kecocokan, ada keserasian dalam berumah tangga, dan antara suami dan istri ini insya Allah sudah bisa saling menerima, saling melengkapi satu sama lain.
Lalu yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 2,7 bermakna banyak anak yang mati. Artinya diperkirakan kalau punya momongan keturunan ya ini dimungkinkan ada ya salah satu anaknya ini keturunannya ini yang wafat atau meninggal dunia ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya perhitungannya. Nah, secara keseluruhan ya hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 2 lampu merah ya. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Dana, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pangan, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Jodoh. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Selasa bermakna sering bertengkar, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bhumika Petak dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Lelaku. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 2,7 bermakna banyak anak yang mati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ya potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini masih boleh dilanjutkan ya meskipun tidak termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga jika ingin memperbaikinya yang bersangkutan ini harus terus bekerja keras, berikhtiar ya, ibadahnya juga harus diperkuat, sedekahnya juga harus istiqomah gitu ya, sehingga kalau demikian insya Allah kedepannya masih bisa diperbaiki insya Allah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.